Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mengenal ciri-ciri makhluk hidup, membuat kalimat, serta bercerita tentang pengalaman mempraktikkan sikap bersyukur. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru dan ikan bernafas dengan insang. Kita bisa melihat gambarnya di layar. Kemudian makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Pada manusia dimulai dari bayi, tumbuh menjadi balita, kemudian anak-anak, remaja, dan dewasa. Kemudian pada hewan kita bisa melihat ayam mulai berkembang biak dari telur, kemudian menetas menjadi anak ayam, dan kemudian tumbuh menjadi ayam dewasa. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makan. Makhluk hidup, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan, tidak hanya memerlukan makanan tetapi juga minum. Sama, membutuhkan air setiap hari supaya tidak layu, sama halnya seperti manusia dan hewan. Kemudian makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang itu berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Contoh lain yaitu daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Kemudian buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh.
setelah kita mempelajari dan mengetahui berbagai macam ciri-ciri yang ada pada makhluk hidup, seharusnya kita harus mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bersyukur pada Tuhan, semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Anak-anak, untuk menguji pemahaman kalian, jawab pertanyaan berikut ini. Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Tuliskan di buku tugas kalian masing-masing. Demikian materi yang bisa Bu Guru sampaikan. Semoga materi yang Bu Guru sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua dan menambah ilmu pengetahuan selama kalian belajar di rumah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Kemudian, kalian coba jawab pertanyaan di bawah ini. Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Kalian bisa jawab di buku catatan kalian. Ya, untuk pelajaran hari ini cukup. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.